Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kawan pajak semua. Selamat datang di podcast KPP Pratama Sibolga. Nah, podcast ini akan membahas berbagai informasi yang penting ya, santai, ringan, dan tentunya informatif ya, agar wajib pajak dapat menerima informasi dari kita secara lengkap dan benar. Saya Rika Mayasari dan hari ini kita akan membahas yang biasanya terjadi di bulan April setiap tahunnya, yakni tentang pelaporan SPT tahunan badan. Pada saat ini ya, kita akan bahas tentang SPT tahunan badan di Kortex. Bersama saya telah hadir narasumber kita, yakni salah seorang penyuluh di KPP Pratama Sibolga, yakni Bang Rudi Antoni Panjaitan. Ya. Selamat sore Bang. Selamat sore Kak. Iya. Nah, sebagai narasumber kita yang nanti akan menjelaskan secara lengkap, benar, dan tentunya informatif ya, yang pasti dapat dipahami oleh kawan pajak semua. Oke. Apa kabar Bang Rudi? Alhamdulillah baik Kak Rika. Kakak bagaimana kabarnya? Sehat. Ya. Itu yang kita inginkan ya Bang Rudi ya. Iya Kak. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi ya, wajib pajak tentu bertanya-tanya nih Bang Rudi. Sebenarnya bagaimana sih Kortex tersebut? Oke. Jadi Kak Rika, Kortex ini adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi layanan perpajakan Kak ya. Nah, melalui Kortex, berbagai macam layanan perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, kemudian hingga administrasi pajak dapat dilakukan terintegrasi dalam satu sistem Kak. Berarti dia seperti sudah mempunyai platform terpadu ya? Betul sekali Kak Rika. Jadi memang tujuan Kortex ini adalah untuk memudahkan wajib pajak, kemudian juga meningkatkan transparansi Kak ya, dan mempercepat proses administrasi perpajakan sehingga lebih satset seperti itu Kak, kalau bahasa gaulnya ya. Nah, sekarang tentu kawan pajak sudah mendengar ya tentang apa yang disampaikan Bang Rudi tadi. Dan yang paling inti tentu bagaimana cara pelaporannya nih Bang Rudi? Baik, untuk pelaporan SPT tahunan badan melalui Kortex, Bapak Ibu Sobat Pajak yang menyaksikan podcast kami, ini secara umum langkah-langkahnya ada beberapa step ya. Yang pertama yaitu wajib memiliki akun wajib pajak di Kortex. Nah, nanti setelah memiliki akun, wajib pajak bisa login ke sistem Kortex menggunakan akun wajib pajak. Nah, nanti login ini menggunakan akun Kortex dari penanggung jawab atau PIC-nya. Nah, setelah berhasil login, kemudian nanti diimpersonate ke akun wajib pajak badannya. Nah, setelah berhasil login dan juga impersonate ke akun Kortex wajib pajak badan, nanti ada menu surat pemberitahuan atau SPT di Kortex-nya. Nanti silahkan memilih menu surat pemberitahuan tersebut. Kemudian setelah dipilih, nanti kita membuat konsepnya Kak ya. Membuat konsepnya, setelah konsep tercreate ya, terbentuk di Kortex kita, nanti kita mengisi pertanyaan yang ada di induk SPT sesuai dengan profil wajib pajaknya. Kemudian nanti sistem Kortex ini sendiri juga sebenarnya sudah canggih ya Kak ya. Dia nanti isian-isian itu ada yang sudah terprepopulasi datanya. Sehingga wajib pajak sebenarnya nanti tidak perlu lagi input manual, tetapi hanya mengecek kebenaran apakah data prepopulasi itu sudah benar, seperti itu Kak Rika. Nah, setelah itu nanti setelah dipastikan, jangan lupa wajib pajak juga harus mengupload dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Ya, minimal untuk SPT tahunan badan itu harus mengupload laporan keuangan Kak, seperti itu. Nah, apakah ini dilakukan secara online? Betul sekali Kak Rika. Jadi memang Kortex ini berusaha agar yang selama ini mungkin masih ada wajib pajak yang menggunakan SPT kertas, walaupun ada beberapa ini diarahkan untuk pelaporannya bisa dilakukan secara online Kak ya. Jadi sebenarnya Kortex ini lebih memudahkan. Jadi bisa dilakukan dari mana saja dan di mana saja, seperti itu Kak. Iya. Nah, setelah tadi diberitahu Bang Rudi ya tentang kira-kira menu-menu apa saja yang ada di Kortex, tentu waktu pengisiannya ada dong persiapan yang harus kita buat ya. Betul Kak, jadi segala sesuatu itu perlu persiapan ya, karena
sukses atau tercapainya satu tujuan itu kuncinya ada 3, Kak. Apa itu? Persiapan, persiapan, persiapan. Seperti itu. Nah, jadi memang untuk melaporkan SPT tahunan di Kortex ini, Kak, jadi wajib pajak harus persiapkan dulu. Jangan nanti udah buat konsep, tiba-tiba waktu mau menjawab pertanyaan bingung. Ya. Ini apa yang mau diisi, seperti itu kan, Kak? Ya. Nah, jadi yang harus dipersiapkan antara lain yang pertama adalah laporan keuangan, Kak. Iya, Laporan keuangan itu kalau sesuai dengan Undang-Undang KUP kita itu kan terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang terdiri dari berapa pendapatan dan juga biaya dari usaha yang dijalankan wajib pajak tersebut. Sehingga nanti dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, diperolehlah penghasilan netonya ya, yang itulah nanti yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Nah, sementara di neraca itu mencerminkan posisi gambaran aset ya, aset dan juga liabilitas serta modal dari wajib pajak badan tersebut. Nah, kemudian selain laporan keuangan perlu juga disiapkan data transaksi, Kak. Data transaksi selama setahun ya. Yang kemudian juga bukti potong atau bukti pemungutan pajak. Ya, Yang tadi saya sampaikan sebenarnya ini juga sudah terpopulasi datanya di Kortex. Nah, selanjutnya juga rekonsiliasi fiskalnya, Kak. Nah, nanti itulah canggihnya Kortex sekarang, Kak. Nanti waktu kita mengisi laporan keuangan di lampiran 1, itu juga sudah otomatis kita nanti diminta mengisi rekonsiliasi fiskalnya, apakah rekonsiliasi fiskal positif ataupun rekonsiliasi fiskal negatif, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga ya tadi yang pertama sudah ada akun Kortexnya dulu. Ya, itu pasti ya. Iya, kemudian dokumen pendukung lain yang dibutuhkan. Dokumen pendukung lainnya ini seperti apa? Nah, misalnya kalau mempunyai hubungan istimewa seperti itu kan, mungkin diperlukan yang namanya transfer pricing dokumen atau TP-Doc dan dokumen pendukung lainnya. Seperti itu, Kak Rika. Oke. Kira-kira secara gamblang atau secara garis besarnya itulah poin-poinnya ya yang harus disiapkan. Jadi apakah persiapan itu menentukan nanti kelancaran dalam pengisian atau pelaporan SPT ini? Bagaimana, Bang Rudi? Of course, tentu, Kak. Jadi semakin kita siap, datanya lengkap, maka pelaporan itu semakin mudah. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama sebenarnya, Kak Rika. Asal datanya ada, kita mengerti menjawabnya, maka tujuan tercapai. Betul, kira begitu ya itu. Di Kortex ini. Nah, pasti kawan pajak semua ya, ada bertanya-tanya, apakah format SPT tahunan di DJP online sebelumnya sama dengan di Kortex ini? Ya, jadi memang Kak Rika, sejak sistem Kortex ini, formatnya mengalami perbedaan dari bentuk SPT sebelumnya di DJP online ya, Kak ya. Kalau dulu kan di DJP online itu biasa kita upload e-form ya, formulir 1771 seperti itu. Nah, format SPT tahunan PPh Badan di Kortex ini ketentuannya diatur di Peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025 ya. Nah, walaupun ada perbedaan dengan format lama, tetapi sebenarnya secara substansinya ini hampir sama ya, Kak ya. Nah, ini Kortex menyajikan format SPT tahunan badan yang lebih terstruktur, kemudian lebih detail dan user friendly, Kak. Nah, SPT tahunan badan di Kortex ini terdiri dari SPT induk dan juga lampiran SPT sebanyak 14 lampiran. Nah, tetapi tidak semua lampiran ini wajib diisi ya, Kak ya. Ini nanti tergantung sesuai dengan kondisi dan profil wajib pajak setelah menjawab pertanyaan yang ada di induk SPT-nya, seperti itu. Nah, secara detail untuk SPT tahunan PPh Badan di Kortex ini terdiri dari yang namanya satu induk ya, induk SPT yang berisi daftar pertanyaan. Nanti setelah kita menjawab pertanyaan itu, muncullah lampiran-lampiran wajib yang harus kita isi. Sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Nah, itu lampiran pertama ini wajib, Kak, harus diisi di setiap jenis wajib pajak badan, yaitu lampiran terkait laporan keuangan. Ya. Nah, terkait laporan keuangan ini sebenarnya ada 12 jenis ya, Kak ya. 12 jenis tergantung dengan sektor ataupun bidang usahanya. Mulai dari manufaktur, dagang, jasa, perbankan, pembiayaan, dan seterusnya. Nanti detailnya bisa dicek ya, Kak ya. Iya. Ada 12 sektor usaha. Kemudian lampiran 2 itu terkait daftar kepemilikan. Selanjutnya lampiran 3 ini daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah,
Kemudian lampiran 4, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian di lampiran 5 ini terdiri dari rekapitulasi peredaran bruto. Lampiran 6 ini terkait angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Di lampiran 7 perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Di lampiran 8 perhitungan fasilitas pengurang tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimana dapat fasilitas pengurangan tarif 50% ya Kak ya. Ya. Nah, kemudian di lampiran 9 ini ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, kemudian lampiran 10 ini sebenarnya terkait dengan hubungan istimewa Kak. Ada 10A sampai dengan 10D ya. Nanti detailnya bisa dicek di per 11. Kemudian di lampiran 11A ini terkait rincian biaya tertentu. Lampiran 11B, perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan. Kemudian 11C, laporan utang swasta luar negeri. 12A, perhitungan pajak penghasilan pasal 26 ayat 4. Ini terkait branch profit tax ya. Kemudian di lampiran 12B, pemberitahuan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak bagi wajib pajak bentuk usaha tetap. Nah, kemudian di lampiran 13 ini khususnya ada huruf A sampai C terkait fasilitas ya Kak. Dan yang terakhir ini lampiran 14 adalah penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Seperti itu Kak, banyak sekali ya. Nah ini nanti bisa dicek sebenarnya di per 11 tahun 2025 Kak, seperti itu. Jadi ingat ya kawan pajak semua, memang lampirannya kalau kita lihat dari kertas atau DJP online yang lama, memang kan dia banyak itu ya Bang Rudi ya. Betul, Kak. Tetapi tidak semua yang harus kita isi. Ya. Jadi kita sesuaikanlah dengan komponen atau jenis perusahaan kita ya. Memang lebih enak ya di Kortex nih ya, sesuai dengan bidang usahanya. Betul Kak, lebih detail dan juga menurut saya sih sebenarnya kalau untuk pengisian lebih user friendly ya Kak ya. Seperti itu. Nah, jadi kawan pajak juga untuk pengisian SPT tahunan badan ini sesuai dengan ketentuan di pasal 3 Undang-Undang KUP itu harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas ya. Nah, jangan sampai kawan pajak dipanggil oleh kantor pajak karena mengisi SPT-nya asal-asalan Kak. Nah, nanti bisa berakibat konsekuensi hukum, bisa kena sanksi atau denda atau bahkan bisa juga dipidana. Kita tidak mau ya Kak ya sampai hal itu terjadi. Jadi memang sebagai wujud kepedulian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban kita adalah mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan juga melaporkannya tepat waktu sebelum jatuh tempo. Iya, seperti itu kawan pajak. Untuk SPT tahunan badan ini masih tetap ya Bang Rudi ya. Betul. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan Kak ya, sesuai dengan ketentuan di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, itu kan paling lambat 4 bulan setelah masa pajak terakhir ya. Nah, jadi secara normal sebenarnya kalau pembukuan wajib pajak adalah menggunakan pembukuan Januari sampai dengan Desember, itu batas waktu pelaporan SPT tahunan 2025 itu adalah di 30 April tahun 2026 Kak. Oke, begitu ya. Nah, sekali lagi nih kawan pajak nih pasti ya, memang laporan keuangan itu hal yang harus wajib dalam perusahaan. Nah, tapi ada juga nih Bang Rudi, kawan pajak yang masih bingung. Bagaimana sih laporan keuangan tuh, bagaimana cara menyusunnya? Atau ada tips dan triknya enggak? Ya, jadi memang yang sering kita temui Kak ya, wajib pajak yang datang juga ke kantor pajak, ya mungkin belum memahami Kak pengisian laporan keuangan. Ada bahkan meminta agar laporan keuangannya dibuatkan oleh petugas pajaknya. Sebenarnya hal itu boleh menyalahi ketentuan. Karena sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP, tanggung jawab untuk pembuatan laporan keuangan itu ya ada di wajib pajaknya sendiri Kak ya. Dalam hal ini kalau wajib pajak badan kan diwakilkan oleh pengurusnya. Nah, jadi sebenarnya Kak, untuk laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ya Kak ya. Kalau standar akuntansinya itu kan PSAK, seperti itu Kak ya. Nah, jadi wajib pajak itu melakukan pembukuan. Nah, kemudian nanti pembukuan ini menjadi dasar untuk dituangkan di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini minimal terdiri dari tadi neraca dan laporan laba rugi. Nah, setelah itu juga penting untuk dilakukan rekonsiliasi fiskal.
rekonsiliasi fiskal ini adalah untuk menyesuaikan antara laporan secara komersil dan juga laporan secara fiskal ataupun perpajakan. Jadi kan memang di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 6 itu kan biaya yang boleh dibebankan ya Kak ya. Iya. Sementara di pasal 9 adalah biaya yang tidak boleh dibebankan. Nah, jadi kan mungkin secara Undang-undang komersil perpajakan bisa ya, dibebankan, tetapi secara perpajakan itu tidak boleh. belum tentu. Iya. Nah, jadi ada yang namanya rekonsiliasi fiskal Jadi seperti itu wajib Kak. pajak harus memahami ya mana yang boleh untuk dibiayakan dan mana yang tidak. Sesuai Benar, dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia ya. betul Kak, seperti Nah, itu. kira-kira nih ya, Bang Rudi, apa sih yang menjadi sering menjadi kendalanya dalam penyampaian SPT ini? Ya, jadi memang masih banyak ya Kak ya wajib pajak yang mungkin mengalami kendala di lapangan. Nah, biasanya ini terjadi karena ketidaksesuaian Kak, ketidaksesuaian data dan atau juga kurangnya dokumentasi terkait transaksi. Nah, jadi mungkin di Undang-Undang KUP kan dokumen-dokumen terkait pembukuan itu kan harus disimpan paling lama 10 tahun Kak ya. Daluarsa ya. Iya, 10 tahun ini sebenarnya menyesuaikan dengan daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, selain itu juga mungkin dapat disebabkan karena pemahaman wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan Kak. Jadi aturan pajak ini banyak ya Kak ya, dan juga kadang sering update ya Kak ya. Iya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti untuk aturan-aturan perpajakan terbaru juga wajib pajak dapat mengaksesnya di website pajak.go.id. Nah, seperti Ingat itu. ya. Nah, jika memang wajib pajak merasa setelah membaca aturan mungkin masih belum paham juga Kak. Nah, ini bisa berkonsultasi Kak. Konsultasi ini dapat dilakukan dengan petugas pajak di kantor pelayanan pajak. Di kantor pelayanan pajak itu ada helpdesk. Yes. Nah, nanti di helpdesk ini ada penyuluh pajak Kak, yang dengan senang hati akan membantu wajib pajak untuk memecahkan masalah-masalah perpajakan, khususnya apabila memang wajib pajak masih belum memahami ketentuan perpajakan. Atau selain itu, kalau misalnya jarak dengan kantor pajak cukup jauh, Ada call center ada ya. cara yang lebih mudah Kak, melalui call center. Bisa menghubungi kering pajak di 1-500-200 seperti itu Kak Rika. Oke, jadi tadi udah disampaikan Bang Rudi ya kendala-kendala yang sering terjadi dalam penyampaian SPT tahunan badan ya. Semoga kawan pajak semua dapat menyimak ya. Nah, apalagi sih yang hal penting lagi yang harus diperhatikan dalam penyampaian laporan SPT tahunan ini? Ya, jadi hal-hal penting lainnya Kak yang diperhatikan yaitu sebagaimana tadi saya sebutkan, jangan lupa batas waktunya. Batas waktu ya, Ya, 30 April ya. 30 awal April bulan, 2026 untuk wajib pajak badan akhir bulan Kak. akhir bulan. Ini kan bulan April tanggal Berarti 14. tinggal sedikit lagi nih ya. Yes, ini udah tanggal 14. Ya kurang lebih sekitar 16 hari 16 lagi hari Kak. lagi. Dendanya berapa itu? Nah, ini kawan pajak jangan sampai terlambat ya. Karena kalau sampai terlambat, dendanya di pasal 7 Undang-Undang KUP 1 juta Kak. Lumayan kan 1 Iya. juta. 1 juta itu kalau buat beli bakso bisa berapa mangkok Kak. Sampai kenyang kita bisa kan. Nah, Jadi kalau bisa kawan pajak terhindari lah ya. betul. Dilaporkan, jangan ditunggu sampai di ujung-ujung mepet-mepet, jangan. Iya. Data udah lengkap, laporkan sekarang biar lega Kak ya. Iya. Lega seperti itu ya. Dia online ya, Sabtu Minggu pun tetap Bisa. bisa kalau memang ingin melaporkannya sendiri. Online dia itu 7/24, 7 hari setiap minggu 24 jam bisa. Iya. Kalau misalnya tengah malam terbangun, nggak bisa tidur, boleh ambil lapor SPT ya kan. Lapor SPT ya. Iya, Ingat seperti ya. itu. Biar kita tenang, bisa tidur dan mimpi, Dan bermimpi terhindar ya kan. dari denda yang 1 juta. Betul. Nah, selain batas waktu Kak, kita juga perlu perhatikan data ya. Isiannya itu udah benar atau tidak sebelum kita submit. Jangan asal isi submit ternyata isinya belum benar kan. Iya. Seperti itu. Balik lagi ke tadi, benar, Iya. lengkap dan Jelas. Nah, kemudian bukti-bukti pembukuannya juga harus disimpan ya. Didokumentasikan, disimpan, yaitu itu paling lama 10 tahun, dan juga bukti penerimanya juga nanti otomatis ada di akun Cortex kita ya. Nah ini kawan pajak, kalau misalnya ternyata udah terlanjur submit,
tetapi ada ternyata data yang ingin diperbaiki, Ya. baik itu misalnya belum ditambahkan atau misalnya ada data yang salah, jangan khawatir, ada yang namanya Pembetulan. mekanisme pembetulan SPT, Kak. Jadi jangan terlalu khawatir juga betul. ya. Tetapi ya itu di pasal 8 Undang-Undang KUP pembetulan ini juga ada batasannya. Batasannya adalah sebelum dilakukan pemeriksaan. Seperti itu ya. Nah, kawan pajak jika masih mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Bisa berkonsultasi dengan petugas pajak. Seperti itu, Kak Rika. Jadi berkaitan dengan tadi, berarti wajib pajak bisa dong datang ke KPP. Bisa, Kak. Jadi pintu KPP terbuka untuk mengedukasi wajib pajak ya, Kak ya. Baik Sobat Pajak, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir podcast hari ini ya. Dari pembahasan tadi kita sudah memahami pertama tadi apa itu Kortex ya, Bang Rudi ya. Terus cara penyampaian melaporkan SPT tahunan badan. Iya. Persiapannya apa saja yang mau disiapkan ya kan. Format SPT-nya masih sama nggak dengan yang dulu? Tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Hingga tips-tips penting ya. Betul. Yang wajib dipahami dan disimak oleh kawan pajak semua. Jadi terima kasih kepada Bang Rudi sama-sama, Kak sebagai Rika. narasumber kita sore hari ini dengan penjelasan yang sangat bermanfaat, dan tentu yang kita inginkan adalah kawan pajak semua dapat memperoleh informasinya dan dapat dipahami oleh kawan pajak. Tentu itu yang kita inginkan. Betul, ya Bang Rudi ya. Nah, baik. Jadi kawan pajak tadi perbincangan saya dengan Kak Rika, semoga nanti ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua dalam membantu proses pelaporan SPT tahunan badannya ya, Kak ya. Seperti itu. Nah, dan jangan lupa kepada wajib pajak kita untuk sama-sama kita bilang jangan lupa untuk lapor SPT tahunan badan Anda tepat waktu ya. Saya Rika Mayasari pamit undur diri, sampai jumpa di podcast KPP Pratama Sibolga berikutnya. Salam pajak. Salam pajak. Bye.